Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada serial Tafsir Al-Azhar. Kali ini kita membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita masih melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah, yaitu 2 ayat insya Allah kita akan tadaburi, yaitu ayat 231 dan 232. Masih pada tema membahas tentang aturan dan pedoman seseorang ketika terjadi prahara di dalam rumah tangga dan ada perceraian. Saya bacakan, mohon izin 2 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Artinya, dan apabila kamu menalak perempuan-perempuan itu lantas sampai janji mereka atau iddah, maka rujuklah kepada mereka dengan yang patut atau lepaskan mereka dengan yang patut pula. Jangan kamu rujuk kepada mereka dengan maksud menyusahkan, karena kamu hendak melanggar peraturan Allah. Barang siapa berbuat demikian, sesungguhnya dia telah menganiaya diri sendiri. Dan janganlah kamu ambil ayat-ayat Allah jadi permainan. Dan ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu dan apa yang telah Dia turunkan kepadamu daripada kitab dan hikmah yang telah dinasihatkannya kepada kamu dengan Dia. Dan takwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah mengetahui. Ayat 232. Dan apabila kamu talak perempuan-perempuan itu lalu sampai janjinya atau iddahnya, maka jangan kamu hambat mereka untuk kawin dengan suami mereka. Apabila telah berkesukaan di antara mereka dengan secara patut, demikianlah yang diberi nasihat dengan dia. Barang siapa di antara kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah sebersih-bersihnya bagi kamu dan sesuci-sucinya. Dan Allah lah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini ada aturan ya terkait dengan cara merujuk ya. Nah, ini dikisahkan, Buya Hamka menyebutkan begini para pemirsa. Di zaman jahiliyah dulu, dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Al-Ulfi dari Ibnu Abbas, laki-laki zaman itu rendah budinya. Dia kalau menceraikan istrinya itu seringnya mempermainkan. Diceraikan, habis itu beberapa hari diiddah, habis idahnya dirujuk, diceraikan lagi. Jadi dipermainkan. Ini rupa-rupanya itu salah satu jenis mempermainkan untuk menganiaya. Sedangkan nikah, talak dan rujuk diatur. Jadi tidak boleh dijadikan mainan. Kalau idah perempuan itu telah dekat, silakan kamu rujuk kembali. Nah, di ayat ini sampai janji mereka yang dimaksud adalah hampir selesai, tinggal 2-3 hari. Seumpama orang menuju kota atau musafir, setelah kelihatan kota itu dari jauh, orang itu berkata kita udah sampai. Atau lepaskan dengan sepatutnya, yaitu jika tidak rujuk maka selesai iddah ya dia boleh menikah. Janganlah rujuk dengan maksud menyusahkan, sebagaimana tadi perbuatan hina di zaman jahiliyah untuk menyusahkan. Nah, dengan berbuat demikian itu menyusahkan itu, laki-laki dalam pepatah beliau menyebutkan patah bangsa Indonesia, laki-laki pemalu, perempuan serasa.
penderitaan yang ditimpakan kepada istri yang dianiaya itu akan dilihat oleh Allah dan diperhatikan oleh perempuan lain. Akan sukar orang perempuan lain menerimanya menjadi suami karena dikenal menganiaya perempuan. Jadi ini menarik ya. Dan untuk menjelaskan ini ada sebuah hadis dari Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ubadah bin Samit. Thalathun man qalahunna la'iban fahunna jaizatun alaihi at-talaqu an-nikahu wal itaq. 3 perkara tidak boleh dijadikan mainan, makanya tadi tidak boleh mempermainkan. Karena kalau diucapkan dia menjadi serius, yaitu apa? Talak, nikah, dan memerdekakan budak. Jadi seseorang punya budak, dia pura-pura merdekakan, jadi merdeka. Seseorang pura-pura menikah dengan perempuan akadnya serius, ya definitif betul jadi menikah. Seseorang pura-pura atau dia guyon gitu menceraikan istrinya dan istrinya ada misalnya, oh itu serius menjadi talak. Maka ini tidak boleh menjadikan talak atau pernikahan itu bahan olok-olokan atau permainan hanya untuk ditertawakan atau hanya untuk membuat seseorang susah. Nah ini ada riwayat lain lagi disebutkan dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Darda dari Ibnu Mardaweh ya, dari Abu Darda ya. Man talaqa au a'taqa faqala la'ibtu falaysa qawluhu bi syai'in yaqa'u alaihi fayalzumuhu. Barang siapa menalak, memerdekakan budak, dia mengatakan saya main-main, maka perkataannya itu tidak sedikit pun memainkan perkataan itu berlaku dan wajib dipenuhi. Enggak bisa dia tadi main-main kok, enggak bisa. Dia berlaku dia. Maka turunlah kemudian ayat ini supaya tidak ada lagi seseorang mempermainkan 3 hal tadi itu. Nah, semua itu kita ambil kesimpulan, menarak istri jangan sampai jadi senda gurau, ingin ditertawakan. Ya, jagalah hubungan budi baik. Ya, kalau kita tahu bahwa istri adalah amanah, maka itu yang harus dijaga. Adakah patut amanah yang berharga itu melalui ijab qabul yang disebut mitsaqun ghalidha lalu dihabisi dengan cara yang main-main? Nah, insya Allah hal-hal yang terkait ini, aturan rujuk ini akan lebih detail lagi kita bahas pada segmen yang kedua setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, Buya Hamka membahas panjang sekali terkait dengan masalah rujuk ini. Karena Allah mengamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghaluskan budi, pekerti, akhlak, supaya seseorang lembut ya. Ya, jadi bukan hanya puasa saja yang la'allakum tattaqun, bukan hanya ibadah-ibadah saja, tetapi di sini pada peristiwa seseorang merujuk atau melepas itu juga diminta untuk bertakwa. Bahkan itu juga berlaku untuk Nabi pada surat At-Talaq. Nah, itu surat yang dinamakan secara spesifik ya. Bukan berarti aturan talak itu ada di surat itu saja. Ini di dalam surat Al-Baqarah itu ayatnya panjang membahas tentang itu. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah masalah rujuk dan perceraian itu adalah takwa. Maka payah bangunan takwa ada orang memandang enteng kepada perempuan. Kalau orang tidak bertakwa dia akan meremehkan orang. Sampai pada zaman kita sekarang juga demikian kata beliau, apalagi zaman yang jauh dari zamannya Nabi. Setelah aturan yang indah dari Al-Quran dengan maksud baik ditambahi juga ulama tetapi tidak diterima oleh orang, maka kekacauan pikiran yang tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran itu menyebabkan laki-laki berlaku zalim kepada perempuan, menyebabkan propagandis agama lain jika datang ke negeri yang masih belum memeluk satu agama, seumpama di Tanah Karo, Sumatera Timur dan di Mentawai, Sumatera Barat, merayu kaum perempuan masuk agama mereka. Jangan masuk Islam sebab dalam agama Islam perempuan tidak terjamin. Ini tentu akan mendistorsi. Padahal pada faktanya adanya aturan-aturan ini adalah untuk memproteksi, menjaga perempuan untuk tidak terdalimi. Jadi bukan hanya perempuan saja sebenarnya, talak pun memiliki aturan. Kalau seandainya perempuan yang menginginkan perceraian itu juga dibolehkan. Karena bisa jadi orang yang ingin bercerai adalah satu dari dua. Hanya saja prosesnya perlu validasi berbeda dengan laki-laki. Nah inilah
Buya Hamka menulis banyak ya terkait dengan aturan talak ini, sumber hukum dari agama, kemudian fikih, sampai pada hukum-hukum yang lainnya. Ini beliau sebutkan cukup panjang pada sebuah simpulan terkait dengan beliau juga mengutip ya sabda Rasulullah SAW, abghadul halali indallahi at-talaq. Sekalipun kalau kita takhrij ya, cari takhrij hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Jadi secara makna oke, tetapi redaksionalnya masih diragukan ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena bukan masalah perkara halal yang paling dibenci, tapi ini sebenarnya solusi. Tapi solusi tentu bukan solusi yang ideal dalam sebuah menyelesaikan masalah. Jadi sekalipun hadis ini dikutip, maka kita jangan 100% kemudian meyakini ini adalah perkataan Rasulullah SAW, karena secara ilmu riwayat dan diriwayatnya ada kendala sehingga tidak bisa dipastikan Rasulullah SAW mengatakan itu. Tetapi poinnya adalah bahwa peristiwa perceraian itu menjadi solusi dari sebuah problem disharmonisasi di rumah tangga. Beliau mengatakan di sini setelah sumber-sumber hukum nanti ada ilat, qiyas dan seterusnya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, dalam ayat yang 227 beliau katakan ya, memberi peringatan wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim, maka berhati-hati, berpikir panjang ya. Orang luar yang tidak mengetahui, tidak mau pandangan hidup orang muslim, tidak akan paham betapa besar pengaruh ayat ini. Jadi ayat yang tadi itu ya. Lalu kalau dia merasa bahwa ayat ini itu sangat penting bagi saya sebagai laki-laki, kalau mau menceraikan berarti harus berpikir panjang. Bagi saya perempuan, kalau ingin menceraikan suami saya berarti harus berpikir panjang. Jadi dua-duanya mendapat hak, makanya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ada hak. Karena nanti pada faktanya juga ada istilah dayus ya, yaitu laki-laki yang tidak punya harga diri, dia tidak punya rasa cemburu. Ini juga berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Jadi semua masalah disharmonisasi itu ada solusinya. Kalau dipertahankan lebih bagus ya. Makanya dalam solusi sebelum terjadi perceraian itu, syikak itu ada solusi mediasi. Nah, dalam surat An-Nisa 35, sebagaimana yang dikutip oleh Buya Hamka, wa in khiftum shiqaqa bainihima, shiqaq terbelah ya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ketika shiqaq itu dikhawatirkan terjadi perpisahan, dan ayat 35 ini sesungguhnya, jika boleh saya sedikit menyimpulkan, itu kan disharmonisasi terjadi karena disebabkan oleh istri. Dan ketika tidak bisa mereka menyelesaikan, maka ada mediasi dari pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka menginginkan kebaikan, maka mereka akan kembali bisa bergabung kembali. Tetapi solusi berikutnya tidak ada istilah kalau tidak ingin kebaikan gimana? Tidak ada. Karena ini problem yang terjadi murni antara mereka berdua. Belum melibatkan pihak ketiga yang mengakibatkan terpicunya disharmonisasi sehingga terjadinya syikak atau terancam perceraian itu. Dan tentunya ini beliau mengutip banyak ya, Profesor Dr. J. Farquhar ini mungkin ada pendapat yang memang membuat tidak terima ini Buya Hamka ya, dalam mengkritisi aturan-aturan Islam yang dipersepsikan mendiskreditkan dan tidak melindungi perempuan, tapi justru dengan ayat-ayat ini terbukti siapa yang dilindungi, yaitu perempuan tentu dilindungi dan dimuliakan, karena suami yang punya hak talak pun tidak bisa bebas semena-mena mencerai dan semena-mena dia mengembalikan istrinya atau semena-mena melakukan sumpah tidak menggauli atau tidak melakukan kewajibannya yang disebut dengan ilak pada bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, maka beliau juga mengutip ya, di sini ada pendapat Waliullah Ad-Dahlawi dalam Al-Hujjah Al-Balighah, kemudian ada dalam buku-buku fikih beliau juga sebut boleh melakukan khulu'
dan juga membayar, ada aturannya. Akhirnya pada kesimpulan bahwa di dunia modern sekarang hukum Islam itu tidak perlu direvisi, karena hukum Islam di masa dulu itu berlaku di masa sekarang. Lalu apa ketika diratifikasi bahasa undang-undangnya dalam ranah praktek di negara kita, kenapa perlu melakukan pengadilan? Karena perlu diciptakan sistem untuk melindungi yang terjadi di dalam rumah tangga, baik perempuan terutama dan anak-anak maupun laki-laki sebagai pelakunya, atau sebaliknya ketika perempuan hendak melakukan cerai gugat pada suaminya. Masih ada beberapa bahasan para pemirsa. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita rileks sejenak. Ini bahasanya bahasan problematika rumah tangga, disharmonisasi, harus kita mendinginkan suasana. Jadi rumah tangga itu gabungan dari dua insan yang serba berbeda. Latar belakangnya, jenis kelaminnya, tentu potensi perbedaan itu besar. Dan itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, sekarang pada saat Islam memberi solusi talak, itu bukan solusi pertama. Itu sudah solusi yang ABCDE udah ditempuh, ini solusi terakhir. Nah, agama lain itu juga menarik ya. Jadi ada yang mengharamkan talak. Nah, ini disebut ya, beliau menyebutkan agama, tapi saya saya bahas ya, silahkan para pemirsa lihat bukunya. Dan ini tidak bermaksud menjelekkan aturan agama lain, tetapi ini kemudian boleh kita kritisi dong. Kalau orang menikah dan tidak dibolehkan talak, maka potensi bukan hanya kerugian, tapi kezaliman terjadi di dalamnya. Ya, kadang ada orang menikah karena dia terpaksa, tidak enak sama orang tuanya. Sebenarnya dia ingin menikah dengan si A, tapi karena orang tuanya menjodohkan dia dengan si B, dia tidak bisa pilihan kecuali mengiyakan orang tuanya. Dia hanya melakukan dan taat pada orang tuanya. Pada faktanya kemudian dia harus cerai dengan si B. Dia ingin mengejar pernikahan dengan si A, itu menjadi hak dia. Nah, maka ini hukum talak dalam sebagian agama lain yang meniadakan itu, tentu itu menjadi ekstrim yang lainnya. Nah, sebenarnya cita-cita para nabi dan termasuk juga Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, risalahnya sama, terutama terkait dengan risalah keluarga. Ini saya bacakan ya. Cita-cita Nabi Muhammad dan cita-cita Nabi Isa Al-Masih satu, ya, yaitu berdirinya rumah tangga bahagia, suami istri damai, anak-anak penuh setia. Di sana berdengung suara ilahi, jangan bercerai. Lalu datang Nabi Isa membayangkan idealisme tinggi, datang pula Nabi Muhammad menunjukkan kenyataan yang harus dihadapi. Maka pada saat kemudian kedua-duanya memberi solusi, ya aslinya menikah itu untuk berlaku selama-lamanya. Makanya dalam hukum Islam, an-nikahu biniyatit talaq batil. Seseorang menikah tapi dia sudah meniatkan akan adanya perceraian, itu dinyatakan nikahnya tidak sah. Atau yang kita kenal dengan nikah mut'ah. Nggak boleh. Misalnya kita nikahkan ya si fulan dengan fulanah. Maharnya ini, tapi nikahnya 4 tahun aja. Setelah 4 tahun cerai, nggak boleh. Itu mut'ah namanya. Nikah itu berlaku untuk selama-lamanya. Kalau masih ada perjanjian, baik yang dilafalkan ataupun yang disepakati di luar majelis ijab qabul itu, maka nikahnya tidak sah. Nah, artinya kita tidak tahu, tetapi kita meniatkan menikah itu untuk selama-lamanya. Nah, makanya di sini idealisme pernikahan itu selama-lamanya. Tapi kalau ada kendala dan kendala itu tidak bisa diselesaikan dengan solusi A, B, C, D dan sampai selesai, maka perpisahan itu opsi yang bukan hanya menarik, tapi opsi terakhir yang harus ditempuh untuk menghindari kezaliman. Tapi ingat pesan Rasulullah di sini, istausu bin nisa'i khairun akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Maka berwasiat kepada para suami bahwa perempuan ini harus diperlakukan dengan baik. Karena kalian mengambil dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Jadi artinya seorang laki-laki dia punya otoritas, tapi bukan berarti punya superioritas. Karena superioritas milik Allah, hukum Allah yang berlaku. Karena itulah dia tidak boleh berlaku sewenang-wenang pada anggota keluarga termasuk istrinya. Nah, maka di pangkal ayat 23
Jangan main paksa. Ini Buya Hamka ngasih judul. Apabila kamu talak perempuan itu, lalu sampai pada iddahnya selesai, jangan kamu hambat mereka kawin dengan suami mereka. Nggak bisa. Kalau udahnya udah selesai, iddahnya udah selesai, ya dia bebas. Lepas dia. Jangan dipaksa, kamu harus balik lagi sama saya. Enggak, saya nggak mau. Saya mau nikah sama laki-laki lain. Jangan dipaksa. Ya. Ini poin penting apabila kamu talak, dan bahasa kamu di sini, istri yang telah diceraikan, berarti dia menjadi janda yang statusnya sudah selesai. Jadi tidak ada lagi iddah. Dia bebas, terbuka baginya untuk dinikahi laki-laki yang lainnya. Ini luar biasa ya. Ini satu hal yang beliau sebutkan secara hukum. Ini masih dalam talak raj'i. Talak raj'i itu beliau menyebutkan talak yang memungkinkan seseorang untuk kembali. Tapi setelah iddahnya udah selesai, dia harus jelas dan tidak boleh dihalangi. Kalau memang saya maunya nikah aja sama laki-laki lain, suami tidak boleh menghalangi dan memaksa dia untuk menerimanya kembali. Ini aturan sangat detail, sangat banyak sekali. Dan tentu ini beliau juga menceritakan ada beberapa kasus ya. Ada kasus pemaksaan, kemudian perempuan yang masih gadis dengan yang sudah janda, ini juga dibedakan karena orang yang sudah pernah menikah itu bisa lebih mandiri mengambil keputusan. Dan nanti juga sebenarnya dalam aturan yang lainnya, bagaimana kalau seorang perempuan dinikahi, ada loh habis dinikahi lalu kemudian setelah itu dicerai. Masih di dalam majelis ijab kabul, 1 jam setelah dinikahi diceraikan, atau belum sempat berhubungan badan diceraikan. Nah itu kan tentu tidak ada iddahnya dan itu nanti juga dibahas di dalam ayat yang lainnya. Ini menandakan apa? Artinya seseorang kalau mau menikah itu serius. Serius itu bukan berarti dipersulit, tapi seseorang dia harus berpikir dia akan menikah menjalani bahtera bersama, siap menerima istri, suami, kelebihan dan kekurangannya. Jangan diterima hanya kelebihannya. Atau sebaliknya, saya siap menerima kekurangannya, tapi kelebihannya tidak diterima. Artinya, istri yang suami punya kelebihan berarti dia juga akan dimiliki oleh masyarakat. Dia juga sama. Istri yang punya kelebihan di sektor tertentu, punya kemampuan, dia juga ada pengabdian pada masyarakatnya. Di persyarikatan kita juga demikian. Dia juga akan mengurus umat. Maka ini perlu synchronize. Kita perlu bukan berdamai saja, tapi ada kata-kata bil ma'ruf. Artinya apapun solusinya, kalau dilakukan bil ma'ruf, baik perlanjutan, dirujuk ataupun kemudian dilepas, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Nah juga yang penting diperhatikan sekarang, ini pesan beliau ya. Cinta sama cinta itu dalam buku roman aja. Tapi pada kenyataannya pada hukum Islam membolehkan menikah atas dasar cinta, tetapi aturan itu lebih tinggi dari cinta. Maka jiwa besar laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan solusi itu adalah kunci dari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Seorang pria bercerai dengan istrinya, padahal mereka punya hukum yang harus ditaati. Ada seorang ulama yang melakukan itu, dia kaget gitu muridnya, ditanya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Dia marah, apa urusan Anda ikut campur saya? Maka ditunggu sampai selesai dicerai, iddahnya selesai, ditanya, Anda menceraikan istri Anda, kenapa? Dia marah, sekarang dia bukan lagi istriku. Untuk apa Anda tahu? Artinya dia menceraikan istrinya itu adalah akhwal syahsiyah, urusan yang sangat private, tidak boleh diungkapkan, apalagi terkait aib. Dan juga terjadi sebaliknya, jika seseorang perempuan bercerai dari suaminya, dia tidak boleh mengungkapkan aib-aibnya. Cukuplah kemudian dia berdamai dengan takdir yang diputuskan oleh Allah, dia mengambil pilihan itu, lalu lanjutkan kehidupan sebagaimana yang bisa dia jalani. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bermanfaat untuk kita, dan kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi dari berbagai macam fitnah, dan bisa menjalani kebahagiaan di dunia sebelum menjemput kebahagiaan di akhirat nanti. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.